Halo semuanya, welcome back again on my YouTube channel Nita Lily. Di video kali ini, seperti judulnya yang sudah tertera, aku mau sharing cerita pengalaman aku pernah kena baby blues waktu ngelahirin anak pertama aku. Tapi sebelumnya, jangan lupa di like dan subscribe dulu channel aku dan tonton videonya sampai selesai. You gave me the letter. Oke, jadi waktu itu aku ngelahirin anak pertama ya. Cerita sebelumnya dulu bahwa aku tuh nikahnya itu long distance marriage gitu ya, LDM. Suami aku kerja lumayan jauh, udah nikah, kemudian hamil anak pertama. Kita sepakat bahwa anak pertama ya suami nggak akan mendampingi aku untuk ngelahirin. Aku nggak masalah dan itu semuanya karena memang udah resiko pekerjaan, resiko pernikahan kita LDM ya. Sih it's okay gitu ya, nggak masalah dengan kondisi kayak gitu. Terus selama hamil juga aku tuh mabok parah banget ya. Pas hamil masih ada suami, pas awal trimester pertama hamil kan ada suami gitu, jadi suami tahu banget aku tuh mabok parah, makan itu sering muntah. Terus sampai akhirnya dirawat di rumah sakit selama 2 hari, dan itu tuh pas lebaran gitu ya, pas kebetulan waktu itu ingat banget lebaran, dan aku harus dirawat inap 2 hari sampai habis 3 labu. Nah itu lumayan maboknya parah. Kemudian kehamilan di trimester pertama ya yang lebih parah, yang berikutnya di trimester kedua, ketiga alhamdulillah lancar, nggak masalah gitu ya. Nah sampai akhirnya melahirkan, alhamdulillah lancar, aku lahirin dengan normal tanpa didampingi suami juga gitu ya. Nah nah setelah itu masuk ke fase aku bisa kena baby bluesnya gimana. Nah waktu itu aku habis ngelahirin ya. Nah habis ngelahirin itu memang ada masalah dengan puting aku juga. Waktu itu puting salah satu payudara itu nggak keluar gitu ya, jadi itu bikin stres juga gitu ya. Waktu itu suster sempat ngasih gitu ya, ada jarum suntik itu dipotong gitu sih bagian yang jarumnya itu, jadi ada batasan kan ya, yang hitamnya itu pas jarum suntiknya dipotong. Kemudian dia bilang pakai ini buat narik putingnya katanya gitu, ditarik-tarik. Mungkin yang bidan atau yang perawat mungkin tahu gitu ya, ditarik-tarik untuk putingnya gitu ya. Nah waktu itu aku mengalami kesulitan dalam memberi ASI juga karena putingnya nggak keluar gitu ya. Terus udah gitu waktu itu entah kenapa gitu ya, tiba-tiba ngerasa kayak keeng. Awalnya kalau orang Sunda bilang keeng itu kayak apa ya, kayak ngerasa takut gitu ya, ngerasa sendirian kayak gitu. Nah udah gitu setiap ngelihat anak nangis itu aku tuh takut gitu, ngedenger anak nangis tuh takut. Kadang suka ngintip dari pintu gitu ya, waktu anak udah tidur aku ngintip di pintu, please jangan nangis gitu. Dalam hati tuh ngomong kayak gitu kayak yang takut banget kalau anak nangis itu gitu ya. Terus pas dia nangis itu kayak yang waduh gimana nih gitu ya, panik gitu ya. Terus di kamar mandi, pas mandi tuh aku suka nangis sendirian gitu ya. Terus dari situ pas inget banget kan waktu itu di rumah posisi sendiri gitu ya, mama itu pergi. Aku kan dulu masih tinggal sama orang tua gitu ya, mama itu pergi keluar, bapak waktu itu belum pensiun jadi kerja juga gitu ya. Terus udah gitu aku tuh keeng gitu, ngerasa takut sendirian di rumah gitu ya. Terus kebenaran ada temannya mama nengok gitu, nengok ke rumah. Pas nengok ngobrol-ngobrol kayak gini gitu ya. Terus waktu teman mama itu mau pulang, dia bilang ibu pulang dulu ya. Terus aku bilang tuh jangan dong, jangan pulang dulu, aku bilang tuh temenin lah gitu ya, di sini sebentar lagi sampai mama pulang. Terus dia nanya kenapa Nit, katanya kayak gitu. Terus aku bilang nggak tahu, takut aja di rumah sendirian gitu ya.
suka takut, sedih. Terus dia bilang tuh, sama kayak teteh, kayak bilang kayak gitu. Kebetulan namanya itu Teh Erlis gitu ya teman-teman tuh. Nah Teh Erlis anaknya udah lumayan banyak gitu ya, anaknya tuh 9. Dan dia bilang bahwa setiap anak yang dia lahirkan maboknya itu parah, karena ternyata mabok parah itu biasanya kalau ibu hamil itu punya penyakit mah, katanya kayak gitu. Maboknya parah, dan setelah ngelahirin itu dia selalu kena baby blues, katanya kayak gitu. Terus aku tuh nanya kan ya, aku belum tahu baby blues itu apa gitu ya, karena itu pengalaman pertama aku punya anak gitu. Aku tanya, baby blues apa tuh baby blues gitu ya. Ya kayak gitulah, keeng, takut katanya. Apa sih, kayak depresi lah, kayak depresi pasca melahirkan, dia bilang kayak gitu. Hah? Baby blues? Aku bilang kayak gitu. Iya nih, kena baby blues, katanya setiap ngelahirin. Dia anak 9 9-9-nya itu dia maboknya parah, baby bluesnya kena gitu ya. Jadi dari situ aku tuh wah kaget juga, apa nih baby blues, baru dengar gitu ya. Waktu itu pas kebenaran banget gitu ya, zaman waktu itu tuh internet tuh belum kayak sekarang lah ya, kayak yang apa kita browsing cari info gitu. Internet ada, cuman masih yang penggunaannya tuh belum kayak sekarang banget lah gitu ya, apa cari info tinggal googling kayak gitu. Nah akhirnya kebetulan banget gitu, hari besoknya kita tuh kan langganan koran gitu ya, koran PR Pikiran Rakyat. Pas kebenaran banget di pembahasan hari itu, hari Minggu kalau nggak salah ya, itu Sabtu atau Minggu lah, ada rubrik yang membahas tentang baby blues. Itu kebenaran banget gitu. Nah aku tuh baca dong baby blues itu apa gitu ya. Pas baca ternyata itu adalah depresi atau stres pasca melahirkan. Nah aku baca, ternyata memang orang yang melahirkan itu bisa terkena baby blues. Nah setelah aku baca aku ngerti banget gitu ya, ternyata oh ya ampun, kayaknya aku kena baby blues gitu. Dan Teh Erlis itu juga bilang biasanya kenanya sekitar 2 mingguan lah, katanya sampai sebulan kayak gitu ya. Dan itu memang benar banget gitu ya, kejadian sama aku tuh aku ngalamin selama 2 minggu. Itu benar-benar yang ya ampun, ngelahirin gak didampingin suami oke gitu ya, mabok aku bisa lewatin itu semua, sakitnya ngelahirin oke gitu ya, nggak masalah lah gitu ya, aku bisa lewatin itu semua. Tapi baby blues selama 2 minggu itu bener-bener trauma berat banget beneran gitu ya, ngalamin itu semua gitu ya. Aku tuh inget banget waktu ngalamin baby blues itu, waktu belum ngerti gitu ya kalau itu baby blues, pernah ngegendong anak itu sambil lihat ke jendela gitu, lihat ke jendela dan sedih sambil gendong anak, lihat ke jendela dan ngelihat mang tukang bakso tahu yang lewat gitu ya, mang yang jualan lewat itu. Aku bilang kayak gini, ih mereka beruntung banget ya hidupnya, bisa keluar rumah, bisa menikmati dunia luar gitu, sementara aku tuh terkungkung banget gitu kayak gitu. Sampai mikir kayak gitu dan sampai mikir kayak dunia aku tuh suram, masa depannya nggak ada gitu ya, kayak bener-bener ya ampun berat banget gitu. Terus sempet yang waktu itu, jadi yang aku cerita tadi itu ya, yang puting aku itu nggak ada satu, jadi aku tuh harus setiap mau nyusuin anak itu kan harus pindah kiri kanan ya, karena kalau misalnya kita cuman ngasih asi yang satu aja, misalnya yang kanan aja, yang kiri itu kan bisa ngebagel gitu ya, bisa bengkak dan jadi membesar. Dan aku nggak mau. Aku pernah dengar dari bibinya mama ya, adiknya mama itu, dia pernah sampai dioperasi karena nggak ngasih asi dua-duanya gitu, jadi yang satunya bengkak sampai harusnya dioperasi. Aku nggak mau kayak gitu, jadi mau nggak mau meskipun gak ada putingnya aku tetap harus ngasih asi. Nah waktu itu sempet yang pipetnya itu hilang, si jarum suntik yang dikasih dari rumah sakit itu hilang gitu ya. Nah aku tuh minta sama adik aku gitu, adik aku tuh cowok, masih SMP apa SMA dulu lah ya. Terus aku tuh minta adik aku tuh buat beli ke apotek, beli jarum suntik, nanti jarum suntiknya mau aku potong ceritanya gitu ya, untuk narik-narik puting aku kayak di rumah sakit itu. Nah pas adik aku ke apotek pihak apoteknya tanda tanya dong, ngapain ini ada cowok anak SMP SMA beli jarum suntik, mungkin dikiranya untuk
pakai drugs atau apa gitu ya. Adik aku ngejelasin ke si pihak apoteknya bahwa buat kakak yang putingnya nggak ada. Orang kan tanda tanya, buat apa puting pakai jarum suntik gitu, nggak masuk akal gitu ya. Nah akhirnya adik aku datang ke rumah, dia bilang, dia malah marah-marah gitu, teteh mah nyuruh-nyuruh beli jarum suntik, jadi ditanya-tanya katanya sama pihak apoteknya. Nah di situ aku tuh, terus gimana dong, nggak dapet jarum suntik? Aku tuh stres banget gitu ya, nggak dapet jarum untuk narik puting itu. Sampai stres banget, sampai bilang sama mama gitu ya, sampai bilang kayak gini, mah kayaknya kita nggak sanggup deh jadi orang tua gitu ya. Ini adek mau diasuh sama siapa aja, aku bilang kayak gitu, mau nyerahin anak sama siapa yang mau ngurus lah gitu ya. Sampai ya Allah stres banget, udah puting masuk ke dalam, jahitan masih sakit, aku kan lahirin normal ya, jahitan masih sakit, malam-malam harus begadang gitu ya. Kayak mungkin stres pasca melahirkan itu lebih kayak ke kaget mungkin ya. Dari awalnya kita yang cuma ngurus diri sendiri, tiba-tiba ada manusia kecil yang harus kita urus gitu ya, manusia kecil yang harus kita urus, yang tadinya cuman kita mikirin diri sendiri aja, tiba-tiba ada orang lain, ada makhluk kecil yang harus kita urus, dan semuanya bergantung sama diri kita gitu ya, nggak ada siapapun yang bisa ngebantuin gitu. Itu posisinya aku benar-benar stres, depresi, pengen nangis gitu ya. Terus pernah suatu waktu suami tuh nelfon, karena komunikasi kita tuh by phone kan, dulu tuh selalu by phone. Dan pernah ada waktu pagi-pagi masih kamar itu berantakan banget, anak itu nangis, suami aku nelfon, aku cuman di kasur tiduran, si kepala ditutupin pakai bantal, aku nelfon, anak itu nangis, aku cuekin gitu. Sampai seperti itu. Dan mama itu datang ke kamar gitu, mama langsung bawa itu anak aku tuh langsung dibawa dan dimandiin, diurus. Aku nggak mau ngurus dia gitu ya, sampai kayak gitu. Terus aku nangis di telepon itu sama suami dan bilang, aku nggak sanggup jadi ibu gitu ya, ngerasa kayak nggak bahagia, nggak cinta, perasaan cinta sayang sama anak tuh nggak ada gitu. Makanya sempet ya ada temen nengok gitu, terus dia bilang, tak bahagia ya sekarang udah punya anak, katanya kayak gitu. Terus aku jawab, iya aku bahagia banget gitu punya anak, aku seneng gitu ya. Padahal dalam hati tuh aku bilang, enggak bahagia sama sekali, nggak bahagia gitu, nggak seneng gitu ya, nggak yang kata orang bilang punya anak tuh bahagia. Aku tuh nggak, sama sekali nggak ada rasa bahagia sama sekali, nggak ada rasa cinta sayang sama anak itu, nggak ada gitu ya. Tapi aku tuh nggak mau jujur sama teman, karena pikiran aku tuh mereka kan masih single, belum nikah gitu ya, takutnya malah jadi bikin mereka trauma gitu ya. Oh nikah punya anak tuh kayak gitu, jadi aku nggak mau nakut-nakutin mereka gitu. Makanya ya aku jawab aja, iyalah seneng, pasti bahagia banget punya anak gitu ya. Pada aslinya ya ampun stres banget asli gitu ya, gak ada bahagianya, gak ada senang-senangnya gitu ya dalam 2 minggu itu gitu ya. Nah sampai kesininya gitu ya, sekarang aku berpikir, oh pantesannya ada orang-orang yang sampai habis ngelahirin itu sampai ngebuang anak gitu ya, sampai ada yang ada yang tega membunuh anak gitu ya, karena kemungkinannya gitu mereka yang melakukan itu mungkin pertama dalam keadaan tidak siap, apalagi biasanya itu anak-anak yang di luar nikah gitu ya, suaminya tidak bertanggung jawab atau laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Aku bisa bayangin gitu ya, aku aja yang nikahnya normal, menikah, melahirkan, suami aku baik, bertanggung jawab aja, ada kena baby blues itu sampai sebegitunya gitu ya, sampai sedepresi itunya gitu. Kebayang dengan menghadapi guncangan baru melahirkan, kaget, ngurus anak, terus laki-laki yang mungkin diharapkan bisa bertanggung jawab tidak bertanggung jawab, itu bisa kebayang dong ya stres depresinya gimana. Jadi rasa sayang sama anak itu memang waktu itu pas keadaan kondisi begitu memang nggak ada gitu. Jadi pada saat mungkin orang-orang yang melakukan kejahatan pada anak yang baru mereka lahirkan itu ya mungkin karena kondisinya stres dan depresi seperti itu ya, yang aku bayangin gitu ya pada saat ngelihat kasus-kasus pembuangan anak, pembunuhan bayi kayak gitu.
bisa ngerti kayaknya mungkin apa yang aku rasain gitu ya. Aku aja yang suami ada gitu ya, bertanggung jawab baik meskipun tidak bisa mendampingi, tapi itu aja bisa bikin depresi gitu ya, ngeliat anak nggak siap, kaget dengan segala macam itunya, apalagi dengan kondisi-kondisi yang tidak biasa gitu ya, seperti itu, seperti yang tadi aku bilang itu gitu kan ya. Sampai ada kejadian-kejadian pembuangan bayi gitu ya, mungkin dia juga mengalami depresi berat kayak gitu ya. Meskipun itu tidak baik dan tidak patut dicontoh gitu ya, tapi memang yang harus dilakukan gitu ya pada saat kita menghadapi perempuan yang baru melahirkan, yang mungkin menghadapi baby blues kayak aku juga gitu ya. Support system itu memang diperlukan banget gitu ya, terutama orang-orang yang sekitar gitu ya, suami, orang tua gitu ya, harus bisa ada di samping wanita yang baru melahirkan dan menghadapi baby blues gitu ya. Kita harus melihat tanda-tandanya gitu ya, jadi orang-orang sekitar itu harus bisa mensupport perempuan yang baru melahirkan. Jangan misalnya kayak gini ya, mama aku kan zaman dulu gitu ya, mama bilang mama tuh nggak ada tuh kayak gini-gini dulu katanya, kayaknya baru sekarang deh mungkin dengan kemajuan zaman, ada teknologi, ada informasi begini, jadi orang-orang gampang ngerasa kena baby blues. Kayaknya enggak deh, emang mungkin ya, menurut aku dari zaman dulu juga mungkin udah ada gitu, cuman nggak kayak sekarang yang istilahnya informasinya cepet didapat, penanganannya ada. Mungkin zaman dulu juga ada, tapi istilah ini mungkin kurang familiar gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi seseorang yang kena baby blues gitu ya, menurut aku support system dalam keluarga itu diperlukan banget. Suami yang selalu mensupport istrinya itu harus selalu ada di sampingnya. Kalaupun kondisinya LDM kayak aku, minimal ada perhatiannya, misalnya selalu kontak, selalu memberikan informasi gitu ya, terus memberikan perhatian meskipun komunikasinya terbatas, mau by video call, telepon gitu ya, tetap harus ada perhatiannya, karena itu juga berpengaruh ya untuk produksi ASI juga. Kemudian orang tua, keluarga yang ada di sekitarnya juga bisa memberikan perhatian gitu ya. Apa yang bisa dibantu ya dibantu aja, karena pada saat baru melahirkan itu memang kondisinya itu menurut aku repot banget gitu ya. Kalau kita harus mengurus anak benar-benar sendiri itu emang repot gitu ya. Apalagi misalnya ini anak kedua, ketiga, belum lagi kita membagi waktu untuk mengurus anak-anak yang lain, rumah dan segala macamnya gitu ya. Waktu anak kedua juga ini jadi pengalaman berharga banget buat aku gitu ya, karena pernah dengar cerita Teh Erlis itu yang bilang kalau dia 9 kali ngelahirin dan 9 kali menghadapi baby blues. Aku jadi prepare nih ya buat diri sendiri gitu, pas aku hamil anak kedua gitu ya, aku udah preparation buat diri aku sendiri gitu ya. Oke nih, jangan sampai, mudah-mudahan gak kena gitu ya. Memang aku tuh berusaha denial gitu ya, menyangkal, dan enggak, aku sugesti aku, pikiran aku harus nentang bahwa insya Allah gak akan kena, tapi memang kejadian kena juga gitu ya. Dan itu sama ceritanya, cuman 2 minggu juga sama, alhamdulillah gitu ya. Tapi di anak yang kedua ini aku bisa lebih menghadapi gitu, bisa lebih menghandle, karena aku udah pernah ngalamin itu gitu ya. Dan oh ya, satu lagi, pengalaman baby blues setiap orang itu beda-beda gitu ya. Ada yang 2 minggu, ada juga yang sampai parah itu. Aku pernah dengar Brooke Shields, dia artis Hollywood itu, aku pernah baca bahwa dia ngalamin itu selama 1 tahun. 1 tahun dia mengalami baby blues gitu ya. Wah, aku pikir itu parah banget itu. Aku aja yang 2 minggu stresnya wah gitu, gila banget lah gitu ya. Dan sampai ada orang yang mau bunuh diri lah gitu ya, sampai ada orang yang macem-macem lah kejadiannya gitu ya akibat dari baby blues ini. Makanya orang-orang sekitar itu jangan menganggap lebay lah, terlalu berlebihan atau overreaktif gitu sama kondisi dia ngelahirin. Jangan dianggap sepele teman-teman, ini benar-benar kalau kita udah ngalamin, udah tahu rasanya gitu ya, benar-benar depresi yang
bisa sangat berpengaruh sekali pada seorang wanita atau istri atau ibu yang baru melahirkan. So mudah-mudahan buat orang-orang di sekitarnya yang misalnya melihat atau ada yang baru melahirkan, ya kita perhatikan, kita bisa lebih care, bisa lebih peduli gitu ya, apa yang dia butuhkan. Kalau bisa disupport aja gitu ya, jangan sampai mengalami apa yang aku alami, karena kejadiannya benar-benar gak ngenakin banget gitu ya. Oke teman-teman, itu dia sharing pengalaman cerita aku tentang baby blues, tentang gimana aku kena baby blues. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like dan subscribe channel aku, and I'll see you on my next video. Bye bye.